Bapa. Semua karena kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau tahu setiap kerinduan sedang jemaat yang ada pada malam hari ini. Kerinduan kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus ya Bapa. Karena kami tahu Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kami, Roh Kudus yang mampukan kami sekalipun kami menghadapkan begitu banyak permasalahan hidup kami, tapi kami yakin dan percaya apabila Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, maka kami akan kuat, maka kami akan mampu. Jadilah kami pemenang Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu Bapa yang baik, biarlah Engkau senantiasa memberikan kami Roh yang kudus itu dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia Bapa dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, biarlah Engkau memperbaharui setiap hidup kami, membentuk setiap hati kami. Jadilah kami pengikut-Mu Bapa yang baik. Jadilah kami anak kesaksian-Mu Bapa yang baik, sehingga dimanapun kami tinggal dan dimanapun kami berada, orang-orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak yang ditebus Allah, anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami sebentar lagi akan diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu sungguh berarti dalam kehidupan kami. Firman-Mu sungguh penuh kuasa untuk mengubahkan setiap karakter hidup kami, mengubah setiap perilaku kami Tuhan, membentuk kami Bapa sebagaimana Tuhan mau apa yang akan kami lakukan dalam setiap perjalanan hidup ini. Bapa kami yang baik, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami pada malam hari ini Tuhan. Doa kami kepadamu Tuhan, keyakinan kami kepadamu Tuhan, Engkau telah mengurapi hamba-Mu ini Bapa, sehingga lewat perkataan ucapan daripada lidah-lidah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan, boleh mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah dengan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan, di mana kami sakit kami akan memperoleh kesembuhan, di mana kami lemah akan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami sebagai umat-umat yang percaya dan berharap kepada Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang sudah membawa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, doa kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau pakai ibu ini lebih hari lebih luar biasa. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan daripada ibu ini Tuhan. Berkati tubuh jiwa rohnya, berkati kesehatannya, bahkan berkati seisi rumah tangganya Tuhan. Demikian juga Tuhan, di saat kami akan mendengarkan bicara firman-Mu, ada suatu oknum yang tidak senang untuk mengalihkan setiap perhatian kami. Kami sehati seiman di tempat ini, kami usir, kami tertinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang hanya Engkau Allah Roh Kudus tinggal di tempat ini, terlebih di setiap hati kami. Berkati pendengaran kami, berkati pandangan kami, bahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Persiapkanlah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, karena firman yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Tanpa firman-Mu hidup kami sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu senantiasa tinggal dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Allah terpanjang bagi kehidupan kami. Kami akan siapkan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang Kau persiapkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Puji Tuhan saudara, di malam yang malam ini kita masih dapat datang, kita masih dapat bersukacita, kita sama-sama boleh menantikan setiap urapan Roh Kudus itu senantiasa hadir dan membakar setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, berikan salam dulu kiri kanannya, karena ini malam terakhir saudara ya.
kita. Ibadah pencurahan Roh Kudus, katakan kami luar biasa, kami diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin cuaca lagi dingin sekali saudara. Saya memang lagi tahap pemulihan. Tadi malam saya nggak bisa tidur, sesak napas saudara sampai subuh. Pagi-pagi tiba-tiba mata membuka saudara. Nggak tahu kenapa. Tapi puji Tuhan kalau saya dan saudara ada malam hari itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dari malam pertama sampai malam ini saudara, saya rasa saudara sangat jelas sekali mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Amin. Dan saudara sudah menangkap dari beberapa hamba Tuhan menyampaikan setiap firman Tuhan bahwa Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu malam hari ini saudara, ada 3 ungkapan tentang karya Roh Kudus. Yang pertama in us, yang kedua with us, yang ketiga adalah openness. Dan ketiga hal ini saudara, kita akan pelajari bagaimana ketiga hal ini menunjukkan cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama kita akan belajar yaitu in us, yaitu di dalam kita. Sama-sama katakan di dalam kita. Begitu saya dan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang diam di dalam kehidupan kita dan memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Makanya saudara, waktu saya dan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, DNA kita berubah. Yang tadinya anak gelap jadi anak. Coba saudara buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Ya, Efesus 5 ayat 8. Mari semua kita bangkit berdiri. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama 2, 1 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Ya, cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita itu ada di dalam hidup kita itu sendiri. Waktu saya dan saudara terima Yesus, ya, maka Allah memeteraikan saudara kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Makanya malam hari ini saudara percayalah bahwa Roh Allah itu sudah berdiam dalam kehidupan kita. Dan saudara harus tetap kerjakan ya bagian kita sebagai anak-anak terang supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan yang kedua itu bicara tentang with us, yaitu bersama kita. Dan saudara mengerti bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Roh Kudus itu sebagai penolong kita, Roh Kudus itu sebagai pembimbing kita, Dia mendampingi kita sebagai apa saudara? Sahabat, bukan teman. Roh Kudus mendampingi kita sebagai sahabat. Dia menghibur kita, Dia mengajar kita, Dia menuntun jalan setiap hari kepada seluruh kebenaran. Saudara boleh buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya minta satu orang yang membacakan Yohanes 16 ayat 13 dengan cepat. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Tetapi apabila Ia datang, yaitu apa saudara? Roh kebenaran.
Roh Kudus itu sendiri Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya saudara, waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, menuntun jalan setiap hari kepada seluruh kebenaran. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus pasti hidupnya dalam kebenaran. Amin. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus pasti hidupnya akan dituntun dalam kebenaran. Dan yang ketiga itu bicara tentang Pak Paulus, yaitu di atas kita. Maksudnya adalah bagaimana Roh Kudus itu akan mengurapi kehidupan saya dan saudara. Dalam sejarah Alkitab mencatat, saat orang biasa diurapi oleh Roh Kudus, maka dia akan berubah menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Saat manusia saudara biasa diurapi oleh Roh Kudus, maka dia akan berubah menjadi manusia yang luar biasa dan diberdayakan dengan dahsyat untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Kita harus merindukan pengurapan Roh Kudus itu setiap hari, karena saat Roh Kudus mengurapi kita, maka kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Amin. Kehidupan kita akan dapat melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Dan Roh Allah itu adalah roh kehidupan, saudara. Apapun yang disentuh jadi hidup. Ya, apapun yang disentuh jadi hidup, karena Roh Allah itu adalah roh kehidupan. Saat Roh Kudus turun atas kehidupan kita, kita boleh hadapi apapun, saudara. Ya, batu yang besar sekalipun, waktu Roh Kudus turun mengurapi kita, kita akan belah batu itu, saudara. Kita akan lewati masalah yang besar, kita akan lewati rintangan yang besar. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengurapi kehidupan saya dan saudara. Saudara ingat satu cerita, Daud bukanlah orang yang dipandang, Daud bukanlah orang yang terkenal, tapi waktu Daud diurapi dan Roh Allah turun atas kehidupannya, Goliat yang besar pun dapat dia kalahkan, saudara. Ya, karena apa, saudara? Karena di dalam diri Daud ada yang namanya Roh Allah. Daud datang tidak membawa pedang, tidak membawa lembing, tetapi dia datang hanya membawa nama Allah. Goliat tersinggung, anjingkah aku, haruskah aku berhadapan dengan kamu, anak kecil yang tidak membawa alat perang, yang tidak membawa apa-apa? Daud berkata, Tuhan akan berperang dan aku akan berdiam saja, dan engkau akan lihat kemenangan pasti terjadi. Saudara, imani dalam kehidupanmu bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada saya dan saudara yang namanya kemenangan. Katakan kemenangan. Katakan kemenangan. Nah, saudara akan terima kemenangan itu daripada Tuhan waktu Roh Kudus turun atas kehidupan saya dan saudara. Semua tokoh Alkitab dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dapat melakukan mujizat yang luar biasa karena mereka diurapi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara, Musa tidak akan mampu membelah laut itu. Tanpa Roh Kudus, Daniel tidak bisa kabur dari gua singa, saudara. Tanpa Roh Kudus, Sadrak-Mesak tidak mungkin dibebaskan dari perapian. Tetapi karena ada Roh Kudus, tetapi karena ada Roh Allah yang berdiam dalam kehidupannya, saudara, maka kemenangan demi kemenangan akan mengikuti setiap kehidupan orang-orang percaya. Makanya firman Tuhan katakan, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, saudara, ciri-ciri orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia itu tidak akan pernah merasa takut. Ya, saudara, dia tidak akan pernah merasa takut karena kekuatan itu sudah dia terima dalam hidup dia. Dan malam hari ini, saudara, bukan menjadi malam terakhir bagi kita, tetapi harusnya ketakutan itu tidak ada lagi dalam hidup saudara. Karena kenapa, saudara? Karena waktu saudara takut, bagaimana Roh Kudus mau bekerja, saudara? Bagaimana Roh Kudus mau bekerja dalam hidup kita sedangkan kita takut? Harusnya kita buang ketakutan itu supaya Roh Kudus dapat bekerja dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Makanya saya gambarkan analogi, saudara, Roh Kudus itu seperti aliran air.
Waktu Roh Kudus itu saudara dianalogikan sebagai aliran air. Waktu aliran air itu mengalir saudara, mau dia ada batu yang besar, dia akan lewat aja saudara. Mau dia ditutup sekalipun dia akan lewat. Mau dia disumpel sekalipun air itu akan tetap mengalir saudara. Dia akan cari celah karena kemanapun tempatnya, karena air itu saudara tidak bisa berdiam. Dia akan terus mengalir saudara. Sama halnya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Roh Kudus akan mengalir memenuhi setiap kehidupan kita. Saudara sakit, Roh Kudus mampu sembuhkan. Saudara lemah, Roh Kudus mampu kuatkan. Bagian apa yang saudara malam hari ini sedang gumulkan? Cuma Roh Kudus saudara yang bisa memperlengkapi itu semua, cuma Roh Kudus. Bukan hamba Tuhan, bukan setiap pendeta yang hamba, tetapi waktu saudara dengar firman Tuhan, waktu saudara imani, waktu saudara percaya sama Tuhan, nah di situ Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara buka dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1, lihat. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan di kalimat terakhir katakan jangan gelisah dan gentar. Senggol kiri kanannya, jangan gelisah dan gentar. Yesus katakan damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yang saudara kejar malam hari ini selain Roh Kudus itu damai itu sendiri. Amin. Besok kita mau makan saudara. Tapi malam hari ini jangan tidak ada damai, jangan tidak ada sukacita, ya. Karena kenapa saudara? Saya tahu saudara dari hari pertama datang sampai hari ini yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, datang sama Tuhan, jamah saya. Tuhan urapi saya perlu Roh Kudus, saya perlu Engkau mengurapi setiap kehidupan saya. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita ambil sikap, kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa yang akan menghibur kita, yang akan menolong dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Haleluya.